TKP atas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Kiai terhadap santrinya. Pengasuh dan pengajar di pondok pesantren tega melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santri selama lebih dari 1 tahun. Seorang kiai ternama di Magelang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual kepada 4 santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman yang telah percaya dengan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim, ataupun yang masih belum nih, Masya Allah, boleh dikaji mimpinya. Masya Allah, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah untuk masa depan umat Islam yang mesti kita persiapkan, insya Allah. Saya ini ingin bercerita, ini mungkin agak panjang, tapi Masya Allah, bolehlah luangkan waktu daripada kita lalai. Lebih baik ilmu yang sedikit cukup untuk kita nanti, Masya Allah. Saya akan cerita tentang, pernah tidak dengar seorang alim, hafal Quran, hafal hadis, kiai, ia memperkaos santrinya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau orang-orang awam, ya mungkin biasalah. Tapi kalau orang alim, orang berilmu sampai melakukan perbuatan zina seperti itu, Masya Allah, pasti ada yang tidak beres yang terjadi pada umat Islam saat ini. Saya bisa memastikan perkara itu hanya satu, gara-gara satu, yaitu sebagaimana yang telah Allah perlihatkan dalam mimpi Muhammad Qasim. Permasalahan umat Islam ini tidak banyak, cuma satu, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu gambar. Mengapa saya mengatakan ini adalah gambar? Oke, kita akan kupas hadisnya, insyaallah. Dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bi ibni adama walil malaki lammatan." Maka sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan memiliki bisikan kepada anak cucu Adam. Walil malaki lammatan, dan malaikat itu juga ada bisikan. Jadi hari ini ada bisikan syaitan, bisikan malaikat. Jadi manakah bisikan paling banyak hari ini di antara kita? Maka Rasulullah melanjutkan, fa ammal lammatu syaitan fa'i'adun bisyarri wa taqdibul bil haqq. Adapun bisikan syaitan itu untuk mengajak kepada keburukan, kemungkaran, bisyarri. Contohnya ini kepada zina, kepada perbuatan-perbuatan keji lainnya. Masya Allah. Wa taqdibul bil haqq. Apabila seseorang itu memiliki perkara hak di hatinya atau memiliki ilmu, maka syaitan itu akan berusaha wa taqdibul bil haqq, untuk membuat kita ragu akan ilmu kita. Dia akan berusaha untuk agar kita mendustakan terhadap kebenaran. Yang kedua, bisikan malaikat. Apa? Fa amma lammatul malaiki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Adapun bisikan malaikat itu fa'i'adun bil khairi, mengajak kepada kebaikan. Pernah tidak ketika kita berjalan tiba-tiba ada bisikan nih, rasa pengen mau baca Quran. Terkadang ada bisikan seperti itu. Tetapi ketika sampai di rumah, lo bukan baca Quran tapi malah main HP sampai lalai. Karena tadi itu di jalan mungkin malaikat bisa ketemu kita, bisikan. Tapi ketika di rumah banyak gambar, malaikat tidak bisa masuk, yang bisikin mereka syaitan. Maka bisikan malaikat selanjutnya itu wa tasdiqum bil haqq, membenarkan perkara yang benar. Ketika ada perkara benar, dia akan meyakinkan hati kita, itu benar, itu benar, itu benar. Masya Allah. Jadi hari ini banyak bisikan yang mana? Bisikan malaikat atau bisikan syaitan? Yang paham agama, yang paham hadis, insya Allah sudah mengerti mana yang lebih banyak masuk ke rumah kita, ke tempat kita, atau tempat-tempat kiai tadi, yaitu pantangan malaikat dulu kita harus tahu. Sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul malaika baitan fihi tamathilun tasawwur. Jadi malaikat Allah itu tidak akan masuk ke dalam baitan, ke dalam rumah, bisa saja tempat atau apapun, masjid,
fihi tamathilun atau tasawir, di dalamnya terdapat gambar-gambar patung-patung makhluk hidup. Walaupun hanya sebesar kuku, malaikat tidak akan masuk. Jadi hari ini, Masya Allah, siapa yang hari ini bisa memastikan rumahnya masuk malaikat? Hampir-hampir seluruh rumah, hampir-hampir nih, semua rumah tidak bisa dimasuki malaikat. Jadi kalau malaikat tidak bisa masuk, berarti yang masuk dalam rumah kita pasti syaitan. Ketika syaitan masuk ke rumah kita ini, maaf ya, Masya Allah kalau ada yang mendengar di karangan alim, Masya Allah, mau tidak mau harus saya sampaikan. Pasti banyak foto-foto itu di dalam rumah-rumahnya, rumah kiai, banyak foto-foto itu, gambar-gambar. Yang pastinya malaikat tidak masuk, yang masuk syaitan. Ketika syaitan masuk, maka fa'i'adun bisyarr, mengajak kepada keburukan. Ini Masya Allah, kiai ini nengok santrinya, kata syaitan, tuh tengok santrimu, bagus bodinya kan, Masya Allah. Ketika seorang kiai ini mengatakan, orang Masya Allah, astagfirullahaladzim, ini tidak boleh ini, Masya Allah, tak boleh ini. Seorang alim tidak boleh seperti ini maksiat. Tapi syaitan datang lagi, bisikan yang kedua apa? Wa takdzibul bil haq, dia akan mendustakan hal-hal yang benar. Ala kiai, kalau antum takut dosa, antum tak merasa. Itu Pak, setiap hari siang malam dibisikin, siangan malam dibisikin, siangan malam, karena malaikat tidak datang. Kalau minimal ada malaikat bisa masuk, mungkin bisa berlawan. Tetapi ketika malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah karena banyak gambar, banyak patung, maka syaitan siang dan malam mendakwah. Terjadi deh kemaksiatan. Ini berlaku pada kita semua. Sudah saatnya kita aware, sadar bahwa ingat, mimpi Muhammad Qasim adalah hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita karena akan ada musibah besar akan datang melanda kita. Salah satu persiapan adalah iman yang sempurna. Masya Allah, mari kita meninggalkan kesyirikan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.